PDIP belum juga mengumumkan jagoan yang akan diusung di pemilihan Gubernur Jakarta. Padahal kemarin, PDIP kembali mengumumkan 60 bakal calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2024. Di antaranya mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani yang akan berlaga di Pilgub Banten dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Keputusan PDIP menunda pengumuman tentunya menjadi tanda tanya, apalagi sempat beredar foto Anies Baswedan duduk berdua dengan Rano Karno. Disebut pula jika lokasi foto di DPP PDIP sesaat sebelum pengumuman bakal calon kepala daerah. Dalam foto tampak Anies berpakaian batik merah, warna yang identik dengan PDIP. Namun, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut pertemuan itu hanyalah untuk bertukar pengalaman antara keduanya. Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang di gedung B, ketemu sama Sidul, Bang Rano, betul nggak? Bung Rano Karno. Kalian harus ingat bahwa Pak Rano, Bung Rano ini adalah Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten. Pak Anies itu Gubernur DKI. Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi ya tidak boleh? Boleh kan? Boleh. Jadi dalam rangka untuk silaturahim, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa? Tukar menukar pengalaman. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat berkomentar soal pencalonan Anies di Pilkada Jakarta. Mega bilang kalau mau diusung PDI Perjuangan, Anies harus nurut. Kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya. Itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Oh, siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu, aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Soal pencalonan dirinya di Pilkada, Anies memang mengaku tengah menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menyangkut Pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Hari ini KPU mulai membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Pendaftaran gubernur dan wakil gubernur akan digelar hingga 29 Agustus mendatang. Lalu, siapa yang akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, PDI Perjuangan belum juga mengumumkan jagoan yang akan diusung di pemilihan Gubernur Jakarta. Padahal, saudara, kemarin PDI Perjuangan kembali mengumumkan ada 60 bakal calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2024. Yang menjadi sorotan adalah kehadiran Anies Baswedan sesaat sebelum pengumuman di DPP PDI Perjuangan. Lalu benarkah Anies batal diusung PDI Perjuangan? Lalu siapa yang akan diusung Partai Banteng ini? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada juru bicara PDI Perjuangan melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Adisti. Iya, kemudian ada di studio, ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Salam, selamat pagi Mbak Disti, iya. Bang Ciko. Iya, kita kemarin agak sedikit terkejut lah ya, Mas Ciko, ketika kemarin PDI Perjuangan ini mengumumkan ada 60 kepala daerahnya yang dimajukan. Kemudian di saat yang bersamaan, hampir di saat yang bersamaan, sebenarnya Mas Anies dan juga Bung Rano Karno ini sudah memakai baju berwarna merah begitu. Kena prank atau gimana nih sebenarnya, Mas Ciko? Oh nggak gitu. Pada prinsipnya gini, ini harus ditekankan dulu ya, dan tidak terjadi berita yang dipasti di hari kemarin itu tidak ada jadwal untuk mengumumkan calon kepala daerah.
Kami ingin perbaiki komunikasi lagi bersama dengan Mas Ciko. Ini sedikit terputus-putus, kami tidak bisa mendengar suara gitu. dengan jelas. Halo, Oke. jelas nggak? Oke, ya silahkan Jelas? coba Mas Ciko. Iya, jadi pada prinsipnya kemarin tidak ada jadwal untuk mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari untuk Jakarta, juga untuk Jawa Timur maupun untuk Jawa Barat. Jadi ini yang harus ditekankan karena ada undangan juga yang beredar dan kemudian saya juga mendapatkan undangan tersebut untuk hadir. Dan semua daerah yang akan diumumkan kemarin itu tertulis dalam undangan tidak termasuk Jakarta. Itu satu. Yang kedua, kunjungan Mas Anies tentunya adalah bagian dari rentetan kunjungan atau pertemuan kader-kader di partai yang memang ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan. Dan sampai hari ini juga kata-kata dalam tanda kutip batal itu seharusnya tidak digunakan karena memang belum ada keputusan kan. Kalau sudah ada keputusan kemudian tidak jadi baru itu batal. Hari ini mudah-mudahan akan ada titik terang terkait dengan siapa yang akan kami usung di Jakarta maupun dengan Jabar dan Jawa Timur. Harus diingat masih ada 40-an daerah lagi yang dalam gelombang 4 akan diumumkan. Kalau tidak hari ini ya mungkin besok. Oke, tapi kan ini juga sampai kalau misalkan seharusnya kan memang ada komunikasi dulu begitu ya, Mas Anies sampai datang begitu bersama dengan ngobrol sama Bung Rano Karno bahkan memakai baju warna merah begitu, komunikasi politik yang ingin disampaikan sebenarnya semacam itu. Ya, saya rasa memang undangannya kalau bisa juga dikonfirmasi dengan timnya Mas Anies ya bahwa undangannya adalah untuk silaturahmi dan untuk berbincang-bincang dengan Bang Rano. Jadi tidak ada di dalam undangan atau apa yang dikomunikasikan sebelumnya dengan Mas Anies adalah kemudian ayo datang, Anda akan diumumkan sebagai calon, nggak ada komunikasi seperti itu. Jadi artinya kunjungan silaturahmi dan juga Mas Anies juga diterimanya di kantor kebudayaan atau bidang kebudayaan yang dipimpin oleh bukan di gedung Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia. Oke, jadi saya ingin menegaskan kembali, jadi seharusnya bukan batal diumumkan, tapi memang belum diumumkan ya untuk Jakarta ini. Betul. Memang kemarin di dalam undangan untuk mengundang siapa-siapa yang diharapkan hadir untuk menyaksikan pengumuman juga ada agenda dan akan diumumkan dan tidak termasuk DKI Jakarta. Oke, tapi sudah ada komunikasi sebelumnya dengan Mas Anies karena Mas Anies kan juga sempat izin juga sama ibundanya pakai baju warna merah juga begitu. Ada komunikasi yang miss atau seperti apa sebenarnya, Mas Ciko? Enggak juga, saya rasa itu biasa. Mas Anies ini kan memang terkenal dengan sopan santunnya, ya kan, dengan budaya timurnya, sopan terhadap semua orang, apalagi terhadap ibunya. Dan memang mungkin beliau menganggap kunjungan ke PDI Perjuangan kemarin itu adalah suatu hal yang besar. Artinya juga semakin mendekati Tapi kemudian ada juga setelah kejadian ini, Mas Ciko, ada juga kemudian mencuat nama Pramono dan juga bersanding dengan Rano Karno begitu. Nah, ini sebenarnya ada apa jadinya ini? Dinamikanya di internal PDIP. Nama Mas Pram ini kan sebenarnya sudah pernah disebut-sebut juga oleh Pak Hasto. Kalau kita tarik garis ke belakang ya, kita juga kita cari di internet, Pak Hasto pernah menyebut nama Mas Pram kan kader dari kita untuk maju. Oke, Mas Ciko, sayang sekali suara Anda terputus-putus. Nanti kita coba perbaiki kembali untuk audionya melalui sambungan Zoom dengan Mas Ciko. Tapi saya beralih dulu ke Kang Ujang begitu ya, Mas Ciko ya. Kang Ujang, ini kalau melihat kemarin begitu ya, ada 60 kepala daerah yang diumumkan. Kemudian Mas Anies juga bertemu dengan Bung Rano Karno memakai baju berwarna merah gitu ya, yang merupakan warna identik dengan PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya ada apa ini? Ya, ada dua kemungkinan. Pertama mungkin mundur ya. Kalau dalam perspektif Bang Ciko belum kok gitu kan. Bisa mundur atau istilahnya kan kalau Bang Ciko mengatakan batal, tidak batal, orang belum gitu ya. Kalau saya katakan tidak jadi gitu. Kenapa di saat hari yang sama kemarin saya baca gitu di satu media, Pak Wali Dondo Kambe, Bendahara Umum PDIP mengatakan tidak jadi Anies katanya. Kita jadinya mengusung Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Itu suatu pernyataan yang sangat jelas bagi saya, bagi publik, karena itu sudah katakanlah diumumkan di media massa begitu. Oleh karena itu saya melihat
ya saya meyakini gitu ya, walaupun memang hari ini dinamikanya begitu cepat gitu ya, saya meyakini bisa jadi gitu ya, memang tidak jadi Pak Anies gitu. Bisa jadi mungkin ada sesuatu kompromi yang tidak ketemu antara Pak Anies dengan PDIP. Misalkan, apa sih sebenarnya yang jadi berat kemudian PDI Perjuangan untuk mengumumkan begitu pasangan Anies Baswedan dan juga Rano Karno, bahkan kemudian mencuat nama Pramono Anung dan juga Rano Karno sekarang yang mencuat justru? Ya, saya sering mengatakan ke teman-teman media termasuk di Kompas TV juga, bahwa sejatinya yang paling penting prinsipil ya di PDIP itu Ibu Megawati mengutamakan, memprioritaskan kadernya sendiri. Oleh karena itu tidak aneh, tidak heran misalkan kalau Anies agak tergeser, lalu muncullah nama Pramono Anung. Walaupun kita tahu bahwa belum uji elektabilitas ya Pak Pram, karena baru muncul ya di Jakarta. Oleh karena itu saya meyakini faktor utama adalah mengutamakan kader itu, karena sudah berdarah-darah, sudah mati-matian berjuang di partai. Yang kedua, saya melihat mungkin juga ada bahwa selama ini Anies tidak pernah berjuang juga di PDIP, bahkan cenderung menjadi lawan di 2017 termasuk di Pilpres 2024 yang lalu. Nah yang ketiga bisa jadi ada kompromi-kompromi yang tidak ketemu juga, ada tarik-menarik kepentingan ya, power interplay. Misalkan ya biasanya yang saya tahu gitu ya, ketika partai politik itu mengusung kandidat, maka ya harus menjadi anggota dari partai itu. Yang setahu saya seperti itu. Apakah Anies mau atau tidak saya tidak tahu. Ya tentu komprominya belakang layar saya tidak tahu. Yang jelas kemarin sudah duduk bersama, kelihatannya akan diumumkan, tetapi saya katakan saya menganalisnya tidak jadi karena ada pernyataannya Pak Oli Dondo Kambe, sangat jelas, sangat clear. Oke, gimana Mas Ciko? Jadi clear sekali Pak Oli Dondo Kambe mengatakan tidak jadinya pasangan Pramono dan Rano Karno. Ada sebenarnya untuk pasangan Anies Rano Karno ini ada kompromi politik yang tidak menemui titik temu. Benarkah demikian, Mas Ciko? Saya nggak berani ya mendahului keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri gitu ya. Mungkin Bang Oli kan saya punya pertimbangan dalam politik sendiri. Tapi saya meyakini bahwa belum ada keputusan resmi, keputusan definitif terkait dengan siapa yang akan diusung. Nah kita tunggu saja. Tapi tadi Mang Ujang juga sudah menyampaikan pertimbangan dari kami. Itu suatu hal yang wajar. Kita punya pengalaman mengusung kader baru atau non kader, kemudian kita kaderkan, dan kemudian sekarang keluarga kita sudah jadikan tempat untuk berlabuh dan memenangkan berbagai pertarungan elektoral, kemudian kita ditinggalkan. Nah, kita punya pengalaman itu. Jadi adalah suatu hal yang biasa kalau kita berhati-hati untuk kali ini dan seterusnya mengusung non kader. Nah ini harap dimaklumi karena memang banyak sekali yang menjadi pertimbangan terkait satu ideologis tentunya. Yang kedua ini ada partai kader yang memang siap kader-kadernya untuk maju dalam kontestasi apapun. Jadi maksud Anda ingin mengatakan ketika Anies Baswedan belum dimerahkan begitu ya, sedikit sulit untuk kemudian mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahkan Bu Mega pada saat pidatonya mengatakan kemarin mau ikut PDIP atau mau dompleng saja. Saya ingin menyatakannya dengan cara yang lain ya. Akan lebih mudah untuk mendapatkan restu dan diputuskan sebagai calon apabila siapapun itu yang non kader dan kemudian belum masuk ke dalam partai politik manapun kemudian memutuskan selain menyepakati tentang ideologi dan garis perjuangan partai kemudian juga bergabung bersama kami dan bersama-sama. Jadi Anda mengatakan langkah Anies ini terganjal karena belum ada terima kartu merah begitu? Belum dimerahkan? Bukan. Itu kan Disti yang mengatakan. Kan katanya tadi akan lebih mudah. Iya kan akan lebih mudah, tapi bukan mustahil apabila seseorang kemudian tidak bergabung. Banyak juga kok di daerah-daerah ini yang memang non kader berasal dari profesional, kemudian memilih untuk tidak mempunyai KTA PDI Perjuangan. Tapi tentunya komitmennya tetap sama. Komitmennya adalah ketika sudah usung karena partai ini didirikan bersama-sama. Tapi secara tegas kemarin saya melihat Bu Mega mengatakan untuk memperingatkan jangan asal dompleng saja. Kalau tidak mau nurut ya mendingan out saja.
Itu kan sudah Kalau tegas sekali. itu dapat diartikan secara literal, itu bukan kata-kata siasat. Dan memang betul, jangan dompleng saja, artinya kalaupun tidak bergabung sebagai kader, jangan kemudian nanti tiba-tiba bergabung dengan partai lain atau tiba-tiba nanti meninggalkan partai kita. Kemudian dalam kontestasi elektoral berikutnya tidak masalah, tidak didukung oleh PDI Perjuangan, kemudian didukung oleh partai lain. Nah, ini yang justru saya rasa apa yang disampaikan Bu Mega itu loud and clear. Tidak ada yang dibalik-balik, itu nggak ada. Tapi kan itu tidak bisa serta-merta diartikan harus ber-KTA, tetapi harus berkomitmen sudah pasti dan harus loyal juga. Oke, baik. Jadi pasti lebih mudah lah ya langkahnya kalau misalkan sosok Anies Baswedan sepertinya sudah dimerahkan dalam tanda kutip begitu ya. Kang Ujang, Anda melihat memang benarkah langkah Anies ini terganjal untuk diumumkan kemarin karena memang belum statusnya resmi untuk menjadi seorang kader dari PDI Perjuangan? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami usai jeda di Sapa Indonesia Pagi.